Ya, halo, ketemu lagi di Scarlett Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing dan mereview headphone dari DBE, yaitu DJ200. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat DBE yang sudah kirim sampel. Headphone over-ear ini bertipe closeback dengan dynamic driver 40 mili. Konstruksinya foldable, bisa dilipat, dan ear cup-nya bisa berotasi 90 derajat. Di marketplace, headphone ini dijual dengan harga sekitar 400 ribuan. Di paket pembelian yang kita dapat adalah kartu garansi, kabel, dan headphone-nya. DJ200 ini kabelnya removable, dan inputnya ada dua, jack 3,5 mm dan jack 6,3 mm. Ear cup-nya bisa berotasi 90 derajat dan bisa dilipat. Pada bagian headband-nya menggunakan bahan PU leather dan terdapat logo DBE Acoustics. Padding bawaannya berbahan PU leather. Headband-nya bisa disetel panjang pendeknya dengan setelan berbahan logam. Kabelnya menggunakan jack 6,3 mm berbahan plastik dan terdapat mic dengan satu tombol. Ketebalan kabel yaitu 3 mm. Kabel ini juga bertipe semi-coil, lentur saat ditarik, dan ujung yang satunya lagi, jack 3,5 mm bertipe TRRS dengan bentuk pengunci khusus. Kalau jack 3,5 mm ini yang dicolokkan ke headphone, maka jack ini tidak bisa berputar. Untuk penggunaan mic, kamu tinggal colokkan jack yang 6,3 mm ini pada soket yang berbahan logam. Untuk jack yang berukuran 3,5 mm, kamu lihat dulu jacknya terdapat tonjolan. Sebelum mencolokkan jack, kamu pastikan dulu soketnya pas. Kalau jacknya sudah masuk semua, dia tidak akan bisa berputar. Pada bagian headband-nya terdapat foam yang dilapisi PU leather. Headband-nya juga cukup kuat dan elastis. Berat headphone ini tanpa kabel yaitu 232 gram. DBE juga menyediakan optional padding berbahan fabric yang bisa kamu beli terpisah. Dan di video ini saya akan peragakan cara mengganti paddingnya. Pertama, kamu congkel dulu perlahan-lahan padding yang di headphone. Terdapat 6 bagian pengunci. Lepaskan paddingnya dari pin ring plastik perlahan-lahan. Dan tarik ring plastiknya keluar. Selipkan ring plastiknya pada padding yang baru. Dan masukkan pin penguncinya pada lubang pin. Sebelum pemasangan, pastikan pin dan lubang pinnya sudah pas dan tekan perlahan-lahan sampai klik. Oke, untuk recording audio direkam menggunakan Redmi Note 8 Pro dengan kabel bawaan. Ya, untuk fitting cukup baik ya, cukup mencengkram di kepala, tidak mudah lepas. Dan di kepala saya dengan settingan yang maksimal, paling panjang. Oke. Gimana untuk recording audionya? Tes 1 2 3, tes 1 2 3.
Di frekuensi respons yang pertama ini menggunakan PU ladder pad. Di bagian sub dan bassnya di boost, kick drum terdengar mantap dan deep. Untuk low mid-nya terdengar sedikit agak madi karena bercampur dengan instrumen lainnya seperti bass gitar atau synthesizer. Middle-nya terasa cukup tebal untuk vokal, untuk high mid dan low treble-nya juga resolusinya cukup baik, tidak ada roll off. Di frekuensi 8000 Hz sampai 11 kHz, sedikit di boost. Overall, resolusi high-nya terdengar cukup baik. Frekuensi respons yang kedua ini menggunakan fabric pad. Untuk sub dan bass-nya jauh lebih santai, kesan punchy-nya berkurang, dan untuk low mid-nya tidak terdengar madi. Untuk mid dan high mid-nya terasa di boost. Untuk vokal dan instrumen di range ini terdengar lebih jelas. Pada bagian treble dan presence, detail instrumen di range ini terdengar jelas dan resolusinya cukup baik. Dan frekuensi respons yang ketiga ini saya bandingkan antara PU ladder dengan yang fabric. Perbedaan yang paling menonjol yang pertama yaitu dari sub, bass, dan low mid-nya sangat berbeda jauh. Dan poin yang kedua, untuk penggunaan fabric pad, mid dan high-nya terdengar lebih lepas. Nah, untuk pilihan padding, sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Penggunaan headphone untuk kebutuhan monitoring dalam jangka waktu yang panjang, kalau saya lebih memilih fabric padding. Dan untuk tambahan aja, penggunaan padding PU ladder untuk kekedapan suaranya jauh lebih baik daripada fabric padding. Buat kamu yang udah nonton sampai akhir, terima kasih komen, like, dan subscribe-nya. Thank you.